Halo halo, ya udah kedengeran kok. Oke, halo halo, thank you Amanda. Halo Tania. Eh, wah, cuma satu orang ya hari ini. Oke, em, bentar ya. eh aku izin off cam dulu ya. Nanti pas belakangan aku baru on cam soalnya sinyalnya lagi agak jelek di sini. Oke, paling sebelumnya aku mau nyolok pesan bentar, bentar ya. Oke, halo halo, suaraku kedengeran nggak ya? Oke, thank you. Oke, Oke, paling aku mau review materi kemarin sedikit ya. Jadi kemarin itu di pertemuan 3 kita bahas tentang idea prototype dan sempat bahas tentang BMC, Business Model Canvas, terus bahas MVP, Minimum Viable Product. Oke, jadi untuk materi di pertemuan 4 ini, aku sama Nat akan bawain materi tentang cara penulisan proposal sama elevator pitching gitu. Kayak gimana sih cara uh, kita sebagai peserta gitu ya, nyampein ide kita atau bisnis plan kita gitu. Oke, paling aku share screen dulu. Nah, screen-nya udah kelihatan belum ya? Oke, udah ya. Nah, jadi eh, gimana sih cara penulisan proposal gitu ya? Nah, sebenarnya di materi penulisan proposal ini, eh, aku sama Nat nggak bakal bahas detail karena setiap proposal lomba itu harusnya beda-beda gitu. Kayak em, tergantung gimana template yang dikasih sama panitia atau penyelenggara lombanya. Nah, tapi ada dua hal penting yang akan selalu ada di setiap proposal gitu dan menurut kita ini krusial gitu ya. Eh, kalau kayak background terus em, kayak latar belakang dan lain-lain itu kan kalian udah ini ya, udah inilah ya, udah paham lah harusnya. Dan udah kita jelasin juga kemarin dari tahap ideationnya gimana sampai prototype-nya gimana gitu. Nah, jadi kita next aja.
Nah, jadi yang pertama itu cost calculation. Kalau Tania masih ingat, kemarin itu aku ada sempat jelasin di BMC, eh, di soal perhitungan cost gitu ya. Sorry bentar. Di tentang perhitungan cost. Jadi, cost itu sendiri ada dua, yaitu fixed cost sama variable cost gitu. Dimana kalau fixed cost itu biaya-biaya yang udah tetap gitu, setiap bulan atau mungkin setiap minggu atau setiap tahun itu akan dikeluarkan gitu. Intinya itu secara rutin lah dikeluarkan dan wajib sifatnya. Kayak contohnya biaya maintenance, terus gaji karyawan atau gaji anggota gitu. Nah, itu dua apa bagian yang wajib kalian keluarin gitu. Nah, tapi kalau untuk variable cost itu biaya yang nggak setiap saat dikeluarin, sifatnya itu nggak wajib gitu ya, temporary. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kayak gitu. Dan contoh-contohnya tuh apa? Contohnya kayak ketika mau bikin ads gitu. Terus misalnya ada tambahan kebutuhan apa gitu. Jadi nggak tetap sifatnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan kalau penulisannya kayak gimana, kamu bisa manfaatin pakai spreadsheet gitu. Nah, di situ kan gampang ya, udah tinggal bikin ininya aja, perhitungannya, terus ada rumus-rumusnya juga. Gitu. Paling nanti tinggal dimasukin aja penjelasannya kayak keterangannya, kuantitinya, kayak gitu. Dan nanti di akhir ada totalnya. Oke, buat cost calculation sesimpel itu sih sebenarnya. Intinya kamu jangan sampai lupa aja gitu kayak apa aja keperluannya untuk ngejalanin bisnis plan ini gitu. Sedetail mungkin itu akan jauh lebih bagus jatuhnya karena uh, bisa apa ya bisa dibilang kamu tuh aware gitu sama bisnis kamu sendiri. Gitu. Nah, next-nya bakal dijelasin sama Natasha ya tentang project timeline. Oke, thank you Kamel. Sebentar aku share screen dulu. Oke, nah di proposal itu biasanya yang selain cost calculation ada juga project timeline gitu. Selain itu sebenarnya hal-hal yang udah kita bahas kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, biasanya kita masukin juga kayak BMC, MVP, terus kayak latar belakang bisnisnya, terus prototipe-nya itu biasa dimasukin juga, termasuk kayak kemarin marketing funnel itu juga biasanya dimasukin. Nah, di sini kita akan bahas yang nggak belum sempat kita bahas kemarin. Nah, next ini ada project timeline. Nah, di project timeline ini sebenarnya ada dua jenis timeline yang bisa dipakai, tergantung permintaan dari lombanya dan tergantung apa ya? Ya, intinya tergantung permintaan lombanya sih. Tapi kalau kita misalkan cuma diminta salah satu, kalau kita masukin dua-duanya juga bakal lebih bagus banget gitu. Jadi di sini ada dua, ada yang short term dan juga long term gitu. Kalau yang short term itu biasanya kita bisa pakai tools namanya Gantt chart. Kalau yang long term kita bisa pakai milestones gitu. Dan kalau yang short term ini biasanya sifatnya itu lebih detail tapi jangka pendek aja gitu. Biasanya kita ngegambarin timeline untuk pengembangan project atau bisnis kita gitu. Misal dari mulai risetnya, pengembangan prototipenya. Tapi kayak buat jangka panjangnya tuh biasanya belum termasuk gitu. Tapi kalau untuk yang long term, dia tuh lebih kayak secara garis besar nggak sedetail yang Ganjar, tapi dia tuh buat rencana jauh ke depan gitu. Makanya salah satu tools yang bisa dipakai itu pakai namanya milestone chart. Nah, contohnya gimana? Next-nya ini yang contoh yang short term timeline. Makanya dia toolsnya ini pakai Gantt chart gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini tuh dia kayak detail banget bahkan sampai per hari kita kasih kita tampilin nih kayak misalkan set website goals ini oh ya udah 1 hari doang. Next-nya itu formulate budget 1 hari juga. Terus kita competitive analysis bisa 4 hari gitu. Nah, dan seterusnya gitu.
Biasanya di Gantt chart ini juga kita bagi pertama jadi per section yang lebih umum dulu, baru nanti kayak per tasknya itu lebih di breakdown lagi gitu. Ada apa aja, misal buat project definition and discovery ada. Nah, ini buat contoh project timeline yang short term ya gitu. Biasanya ini kan mulai dari project definition dan discovery sampai pengembangan website gitu. Jadi biasanya cuma mencakup dari awal gimana kita define problem bisnis kita sampai produk dari bisnis kita jadi, atau seenggaknya sampai kayak marketing tahap awal jadi gitu. Nah, ini buat yang short term timeline-nya. Next, kalau long term, contohnya ini, namanya milestone chart. Nah, dia kan nggak sedetail kayak yang Gantt chart kan. Kalau Gantt chart mungkin dia ada dibagi jadi step ini, terus step B, step C, step D gitu. Tapi ada di breakdown lagi. Nah, kalau milestone tuh dia bisa lebih jangka panjang, tapi bahasnya nggak sedetail yang Gantt chart. Per se dia paling cuma nulis yang project definition, contract strategy, terus visual design gitu. Nah, dia sebenarnya kalau untuk milestone chart itu nggak terpaku, kalau di sini kan ditampilinnya per bulan ya, bisa juga per tahun, bahkan per 5 tahun gitu. Jadi kita biasanya milestone chart ini dipakai buat nentuin rencana jangka panjang dari bisnis kita gitu. Nah, misal kalau di sini dia kan per bulan ya, misalkan dari Januari. Malah ini kan masih lumayan detail kan ditulis tanggal gitu. Kadang kayak cuman ya udah di Januari ngapain, di Februari ngapain gitu. Ini contohnya buat yang long term tapi dia masih ya mid term gitu lah, belum yang panjang-panjang banget. Nah, contoh lainnya ini. Ini contoh milestone project buat pas waktu itu aku sama Kamel lomba. Jadi kita bagi per fase gitu. Jadi pertama dari tahun 2023 kita ngelakuin ini, misal carbon taxation planning, terus electric vehicle partnership establishment, terus commodity partnership establishment gitu. Terus nanti baru di tahun 2024 sampai 2028-nya next step-nya lagi gitu. Terus sama 2029 sama 2030 ada next step yang lebih jauhnya lagi gitu. Nah, kenapa project timeline ini dibutuhin? Biasanya sih kayaknya hampir semua lomba BIC bakal dibutuhin juga. Karena project timeline ini tuh atau milestone ini ngejamin kalau bisnis kalian tuh bakal bisa sustain gitu. Karena ada rencana jangka panjangnya. Kayak nggak mungkin kan bisnis kalian ya udah di launch aja, tapi kedepannya produk kalian segitu-segitu aja gitu. Kayak kan kita nerapin konsep yang MVP kan. Jadi produknya itu pertama yang di launch itu konsep yang paling minimum dulu gitu. Tapi lama-kelamaan bakal diperbaruin terus, baik dari sisi aplikasinya ataupun strategi bisnisnya, marketingnya. Pasti bakal ada hal-hal yang jadi target kalian gitu di masa depannya. Gitu sih buat kalau yang long term project timeline-nya gitu. Oke, paling kalau buat yang project timeline segitu aja. Next-nya bakal dilanjut sama Kamel lagi. Oke, thank you Natasha. Oke, next-nya itu aku coba share screen dulu. Oke, screen-nya udah kelihatan? Oke, thank you responnya Tania. Oke, jadi next-nya itu uh, tentang elevator pitching gitu. Nah, jadi gimana sih cara nge-deliver apa yang ada di pikiran kita gitu, apa bisnis plan kita gitu. Nah, jadi elevator pitching itu komponennya ada 5 ya. Nah, yang pertama itu hook. Nah, jadi hook itu adalah gimana cara kita bikin customer atau bikin audiens kita tuh ngerasa, wah menarik nih gitu, apa ya, dengerin ah gitu. Nah jadi penting, kita untuk ngasih, hook gitu di awal, supaya ngebangkitin suasana, presentasi kamu atau pitching kamu.
Nah, yang kedua itu value proposition. Jadi, maksudnya apa? Value proposition itu kayak yang ada di BMC juga. Jadi, di BMC itu kan kayak kita bikin kelebihan-kelebihan dari, bisnis plan kita tuh apa gitu ya. Nanti jadi masukin di presentasi kamu gitu. Jadi kamu sampein, produk kamu ini atau bisnis plan kamu ini seperti apa gitu, tapi, poin-poinnya aja gitu. Terus yang ketiga evidence. Nah, evidence ini, bisa dibilang, agak di zona abu-abu gitu. Karena, untuk bisnis yang udah ada, awalnya gitu ya, yang udah jalan, bisa dapetin evidence-nya dengan mudah gitu. Kayak contohnya, awalnya itu produk atau plan-nya itu, kamu jalanin untuk, company tertentu gitu. Nanti kan udah ada ininya ya, udah ada kayak, evidence-nya di mana kamu ngelakuin A dan result-nya tuh B gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan bener-bener plan yang dari dasar banget, gimana cara kita kasih evidence-nya? Nah, solusinya itu yang pertama biasanya ngelakuin testing gitu ke market, ngelakuin user testing yang kayak udah dijelasin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi dari, hasil research kamu dan hasil, testing kamu itu, kayak gimana gitu, apakah ngebantu kebutuhan user gitu, apakah sesuai sama, user-nya gitu, bener-bener bisa nge-solve masalah yang kamu angkat atau enggak, kayak gitu. Nah, terus biasanya ada juga yang, di awal itu bisa dibilang ada beta version-nya ya gitu. Beta version itu kamu ngasih secara free, produknya supaya ngumpulin user-user yang emang bener-bener make gitu. Biasanya ini tuh produk open source gitu. Jadi, orang-orang make dulu. Nah, ketika mereka make dan, mereka make secara continuous gitu ya, secara berulang, otomatis, akan ada request-request tertentu nih. Nah, dari situ kamu bisa ngembangin produk kamu gitu. Nah, itu yang bisa jadi evidence juga gitu. Kamu nggak perlu bayar, kayak kamu kasih produk kamu secara cuma-cuma, dan kamu ngedapetin evidence-nya juga, kayak gitu. Dan yang keempat itu ada differentiator, atau unique point ya. Nah, jadi, umumnya kalau misalkan emang idenya itu kurang lebihnya ada miripnya gitu sama kompetitor atau sama, plan lain atau produk lain. Tapi pastiin punya unique point-nya gitu, supaya, jangan bikin audiens atau calon investor, calon customer kamu tuh ngerasa, ngapain harus pakai produk kamu gitu, kan di, market udah ada produk B gitu misalnya. Produk B ini malah udah terjamin juga security-nya, udah terjamin juga, stable-nya gitu, udah stabil lah, produknya gitu. Jadi, usahain punya unique point yang emang, nge-solve masalah yang ada di market gitu, atau yang dirasain sama calon customer kamu gitu. Dan yang terakhir call to action. Call to action itu, eee, gimana kamu bisa sampai contoh dapetin kontak dia kah, atau, dia tertarik untuk, misalnya kamu ketemunya di ini ya, eskalator gitu misalnya. Gimana caranya bikin dia, "Oh yaudah yuk kita mampir ke coffee shop dulu," gitu, "kita obrolin," gitu, karena dia tertarik. Nah jadi usahain di akhir, pitching kamu tuh bisa menarik calon investor, kayak gitu. Nah, kalau case-nya di presentasi secara general gitu ya, kayak, yang bentuknya misalkan seminar atau, pitching-nya ke banyak orang gitu, call to action-nya itu adalah, kamu cantumin ID kamu gitu, kayak, kontak kamu gitu, untuk, mereka hubungin next-nya gitu. Atau kamu bisa juga, setelah setelah presentasi itu, kasih sesuatu yang menarik untuk jadi penutup, yang bikin mereka tuh nyari kamu gitu. Jadi, eee, nyambung sama hook di awalnya, kayak gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada gambarnya, ini contoh buat, present ngejelasin tentang software yang dibuat gitu. Nah,
Di next-nya ini ada contoh lain, masih sama ya, tetap komponennya itu ada 5. Nah, ini yang khusus untuk pitching startup ideas gitu. Jadi, mmm, di sini itu bisa disesuaikan. Intinya komponennya tetap sama, tapi present-nya ke siapa, apa yang mau diangkat, itu perlu disesuaikan gitu. Bahkan komponen untuk pitching ini bisa dipakai untuk diri sendiri juga gitu. Misalkan kamu lagi interview gitu, disuruh ngejelasin tentang diri kamu. Nah, kamu bisa ceritain pakai komponen elevator pitch ini, kayak gitu. Oke, next-nya ada hal-hal penting yang perlu diperhatiin ketika kita present tentang bisnis plan kita atau em, ide startup atau apapun itu gitu ya. Yang pertama, speak naturally. Jadi berusaha untuk bicaranya tuh santai aja gitu, kayak sesuaiin dengan siapa kamu berbicara. Terus jangan lupa juga buat bikin apa yang kamu sampaikan itu terdengar seperti percakapan dua arah gitu ya. Jadi nggak cuma kayak baca atau fokus di diri kamu doang, tapi pastiin ada tone-nya lah gitu. Kayak misalnya, "Tahukah kamu?" gitu kan. Itu kan jadi kayak santai ya, kayak bikin orang tuh juga nyaman ngedengernya gitu. Nah, next-nya bikin apa yang kamu sampaikan itu gampang dimengerti. Jadi jangan pakai jargon-jargon atau pakai istilah-istilah yang hanya fokus di industri tertentu doang. Karena bisa aja audiens kamu itu bener-bener eee, beda nih industrinya sama kamu gitu. Bisa aja dia butuh sebenarnya sama solusi yang kamu tawarin atau bisnis plan kamu, tapi karena kamu nggak menyesuaikan kalimat atau cara penyampaiannya, jadi nggak pas gitu nyampe ke audiensnya, gitu. Oke, yang ketiga itu santai aja, pelan-pelan aja ngomongnya, jangan terburu-buru, terutama untuk pitching yang dibatasin waktu gitu, kayak misalkan 5 menit atau 10 menit gitu. Biasanya kan ada juga tuh bikin video ya, yang pitching-nya tuh bikin video. Nah, usahain skrip yang dibuat atau poin-poin penyampaiannya tuh dibuat sekompak mungkin gitu. Jadi jangan sampai kepanjangan yang akhirnya malah poin-poin pentingnya nggak ke-highlight gara-gara ngomongnya tuh harus ngebut jadinya, saking panjangnya, gitu. Terus yang keempat, jangan lupa untuk confidence, karena ini penting juga, karena dengan kamu confidence, orang jadi bisa lebih yakin gitu sama apa yang kamu sampein gitu. Kalau kamu aja nggak confidence, kelihatannya jadi kayak apa ya, kayak entah belum siap atau jangan-jangan ada hal yang kurang dimengerti nih sama si pembicaranya, kayak gitu. Jadi, berusaha untuk confidence. Dan yang terakhir, latihan latihan dan latihan. Jadi sebelum presentasi atau sebelum pitching, usahain, bikin skripnya dulu dan kamu coba omongin itu di cermin gitu, kayak biar kelihatan, ekspresi, "Aku nih udah bagus belum sih?" Gitu. Karena sometimes contohnya aku ya, aku tuh tipe yang sebenarnya kalau sambil present tuh nggak bisa sambil senyum gitu, kadang suka lupa. Nah, gimana caranya supaya ngatasin itu gitu. Jadi aku latihan berkali-kali, sama temenku atau aku record sendiri buat ngelihat, hasilnya gimana sih gitu, apa yang aku sampein, apakah udah terlihat, bagus atau belum gitu dari segi ekspresi, gesture, dan lain-lain gitu. Oke. Nah, elevator pitching ini sendiri juga ada tekniknya gitu ya, yaitu teknik storytelling. Nah, teknik storytelling ini, ada beberapa part lah yang, menjelaskan gimana caranya kamu nyampein presentasi kamu, kayak kamu bercerita gitu. Ini berhubungan sama, poin-poin sebelumnya gitu ya. Nah, yang pertama itu question. Jadi
kamu bisa ngebuka presentasi kamu itu dengan pertanyaan gitu. Kamu bisa ngasih pertanyaan ke audiens kamu sebagai hook-nya gitu. Kayak contohnya, mmm, kalau produk kamu tentang software atau tentang aplikasi gitu ya, kamu bisa tanyain kayak, "Pernah nggak sih kamu ngalamin masalah ini?" Gitu. Kayak gitu. Jadi, bikin mereka ngerasa, included gitu di presentasi kamu. Kayak yang kedua itu ada scene setting. Nah, usahain juga ini sebenarnya nggak selalu harus kamu terapin, tapi, usahain bikin audiens kamu merasa terlibat sesuai yang ada di poin satu ya. Jadi, supaya mereka itu ngerasa, "Oh, eee, iya ya, gue pernah ngerasa ini nggak ya?" Gitu atau gue pernah ada di posisi ini nggak ya kayak gitu. Oh ya untuk nyeritain persona biasanya kayak misalkan sebuah atau seorang gitu ya seorang karakter fiksional gitu tapi yang bisa nyeritain ide kamu ini gitu. Nah yang keempat familiar problem. Nah, kamu kan harusnya, nyampein presentasi itu dari problem yang udah kamu research sebelumnya gitu kan. Nah, otomatis harusnya, audiens kamu bisa ngerasa familiar nih sama problem yang kamu sampein gitu. Jadi, eee, cari info sebanyak-banyaknya tentang masalah atau kasus yang mau kamu angkat gitu di bisnis plan kamu. Kayak yang kelima itu udah, I and we to you gitu. Jadi, usahakan ganti kata saya atau kita atau kami jadi kamu gitu. Kayak yang tadi aku sempet sebut di awal juga gitu ya, kayak, "Pernah nggak sih kamu mengalami masalah bla bla bla?" Gitu. Jadi, mmm, kita menunjukkan kepada si audiensnya gitu. Karena, tanpa disadari, mmm dengan mengganti kata saya jadi kata kamu itu bisa, ningkatin power dari kalimat yang akan kamu sebutin gitu. Nah, biasanya di iklan-iklan, di TV gitu ya, biasa mereka juga pakai, kata kamu gitu dalam menyampaikan iklannya gitu. Bahkan produk-produk besar juga kayak gitu, kamu nanti bisa ekspor di ads atau di iklan-iklan, produk-produk besar kayak Google dan sebagainya gitu. Oke, next-nya itu dialog. Jadi, kalau misalkan dari, presentasi kita, kayak contohnya ada fictional karakter tadi gitu ya, ada dialog itu, bisa mengekspresikan kayak bener-bener real gitu, masalah yang sampaikan sama, kejadiannya gitu. Nggak harus ada beberapa karakter gitu ya, bisa aja satu karakter itu berdialog sama dirinya sendiri gitu, atau misalkan kamu yang, mengibaratkan diri kamu gitu misalkan. Nah, kamu bisa gitu, menyampaikannya sambil berdialog sama diri sendiri, gitu. Terus selanjutnya spesifik. Nah, sebaiknya dalam menyampaikan, mmm, presentasi gitu ya, khususnya mengenai, contoh-contoh atau, mmm, ya umumnya contoh sih, kayak kamu pengen ngasih contoh ke audiens kamu tentang, eee, hal-hal yang lagi kamu sampaikan itu better-nya kasih spesifiknya gitu. Karena, itu, apa ya, itu kan biasanya jatuhnya lebih ke gimana kita bisa kasih tahu ke audiens tentang real case-nya gitu kan, bukan kayak andai-andai doang gitu. Jadi untuk, nunjukin kalau apa yang kamu sampaikan ini beneran terjadi loh gitu. Oke, next-nya pregnant pause.
Jadi ketika kita present gitu, ada saat-saat tertentu untuk menambahkan inilah ya kayak kesan-kesan dramatis atau nambahin bumbu-bumbu feeling gitu di presentasi kamu. Nah, itu bisa dijeda gitu. Ada jeda di beberapa bagian ketika kamu nyampein presentasi kamu gitu. Nah, itu tapi balik lagi tergantung problem apa atau case apa yang kamu angkat. Oke, next-nya prom. Harusnya prom ini sama sih kayak yang aku jelasin sebelum-sebelumnya gitu. Intinya goal dari apa yang kamu sampai ini kan untuk ngebangun emotional impact gitu. Jadi bikin cerita kamu ini kayak intens lah gitu. Oke, yang what if itu lebih ke arah pas kamu mau nyampein solusi. Nah, jadi kayak gimana kalau kejadian A, gimana kalau B, gimana kalau C gitu. Kenapa kayak gitu? Supaya bisa masuk ke penyampaian solusi atau produk yang mau kamu sampaikan gitu. Oke, terus the hero. Nah, ini tuh maksudnya kayak produk kamu ini bisa ngasih apa sih benefit apa sih yang benar-benar works gitu di audience gitu. Dan yang terakhir physical gesture. Nah, ini buat nambah apa ya? Confidence kamu lah gitu ketika kamu menjelaskan sesuatu gitu. Kayak perlu disesuaikan gimana caranya kamu dalam bercerita itu dari sisi audiens nggak ngerasa terganggu nih sama gesture kamu yang berlebihan, tapi jadi ikut mengikuti suasana atau tertarik ketika melihat ekspresi kamu gitu. Kayak contohnya dalam penyampaian presentasinya kamu bersemangat gitu, atau kamu pengen nunjukin hal-hal atau sesuatu yang perlu contoh kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk ada physical gesture-nya juga. Nah, kurang lebih untuk storytelling teknik itu kayak gitu. Sebenarnya untuk materi hari ini pendek banget sih, karena kita lebih pengen fokusin gimana ketika pembuatan proposalnya gitu ya, sama gimana caranya nyampein ide bisnis kamu, bisnis plan kamu, atau produk kamu kayak gitu. Sejauh ini ada pertanyaan kan dari Tania? Sejauh ini aman sih, cuman aku ada pertanyaan. Kalau misalnya presentasi bisnis kan biasanya suka ada pertanyaan juga tuh dari juri atau dari jurinya gitu. Kalau misalnya kayak pertanyaannya di luar dari scope yang kita bahas, biasanya cara ngejawabnya tuh gimana? Di luar scope yang lagi dibahas, harusnya selama aku sama presentasi sih, khususnya aku mungkin nanti boleh cerita juga. Nggak pernah sih ada juri yang kayak nanya di luar scope yang kita jelasin gitu. Tapi kalau misalkan emang benar-benar kejadian gitu ya, jujur nggak kepikiran contohnya sih. Mungkin tadi ada contohnya kan atau belum ada? Belum ada sih, cuman nanya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan jujurnya sampai nanya ini di luar konteks apa yang kita ceritain gitu ya, better sih lebih coba dilurusin gitu, kayak kalau case aku pernahnya tuh juri nanya sesuatu yang beda sama yang panitia sampaikan di TM gitu, kayak misalnya kayak miskomunikasi lah antara panitia sama jurinya. Nah, waktu itu tuh kejadiannya dari panitia ngejelasin kalau kita boleh olah data dan bebas target audiensnya itu siapa gitu. Nah, ketika kita presentasi itu kita kan di awal udah tentuin target audiens kita tuh eksternal dari
kampusnya gitu. Jadi konteksnya itu kita ngegasin data visualisasi dari sebuah kampus gitu. Nah, target audiens kita tuh nggak cuma internal doang, tapi eksternal juga. Karena tujuan kita pengen narik calon mahasiswa baru gitu. Nah, tapi pas di presentasi juri itu bertanya kayak kok kalian apa kayak nambah data gini dengan target audiens eksternal sih gitu. Bukan hal-hal internal doang gitu. Nah, di situ kita coba lurusin sih kayak dari apa yang kita dapat dari TM, panitia menyampaikan bla 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 gitu. Kita coba clarify lah gitu. Terus dan alasan kita bikin target audiens eksternal juga bla 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 tuh. Jadi supaya ada why dan karena kenapanya gitu. Bukan cuma kayak kita nolak doang atau bilang enggak gitu. Tapi lebih ke arah kita jalan-jalan juga sudut pandang kita kayak gimana gitu. Paling itu sih kalau dari mungkin ada nggak ada. Ya, aku sebenarnya udah ngobrol sama Kamel beberapa kali lumayan aja. Makanya kayak sebelum yang lain banget sih kayak pas klarifikasi gitu di bangun kalau misalkan udah siap-siap potensial question bangun di sama juga itu apa aja gitu. Jadi kalau udah siap-siap ada voice gitu kemungkinan bakal tanya ini bakal tanya ini gitu. Jadi misalnya kalau udah bisa prepare gitu. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian siapin gitu tetap jawab bisa kalian aja sih dan tetap yakin gitu karena kalian nggak kayak kalian kalau hasil kalian ini yang paling bagus yang kalian pelajari gitu. Jadi yang pede aja pas jawabnya gitu. Iya, betul banget sih. Yang pede jawab kayak yang memberikan kesan kalau itu benar yakin sama jawaban saya gitu. Gitu sih. Mungkin darinya terjawab ada appreciation. Udah terjawab itu. Fine sama ada nyanyi gimana dari teman-teman mungkin. Terus kalau materi udah selesai tadi ya dia tuh pengen coba apa ya coba pitching gitu kayak ada marketing terus coba pitching tapi sepertinya dia tidak memungkinkan materi doang sendiri banget gitu paling kalau misalkan nanti coba boleh ini boleh yang belajar kalau emang butuh saran gitu it's okay kalau misalnya ada aja gitu. Yoi sama dari aku aja sih dari Bella ada tambahan kah? Oke, aku paling tambah ya. Thank you. Alright, thank you buat pertanyaannya. Biasanya kalau bisnis lain terus apa ya? Hampir semua sih sebenarnya. Hampir semua yang hampir semua lomba kecuali coding lah ya. Kayak mostly mereka butuh ini kayak yang ada kayak isi baga ini untuk jalanin dan financial projection-nya gimana gitu. Nah yang pertama kalau dari aku penting untuk ini ya create cost yang tadi kayak fixed cost-nya apa terus variable apa gitu supaya dari juri tuh yang kalian tuh memang benar-benar mikirin dari awal gitu dari niatnya. Kayak contoh buat ngejalanin sisi ini nggak mungkin kalau nggak butuh modal gitu. Nah modalnya ini dari mana gitu, modal ini berapa dan kalian bakal dapetnya dari mana gitu. Kayak misalkan ini aku tuh kemarin yang bantu sama
lomba yang ASEAN-DSE ya, yang data science. Sebenarnya lombanya itu tentang data gitu, tapi di situ kita masukin juga kayak low cost-nya ya masalah. Bentar ya, aku coba pastiin dulu. Nah, ini. Bentar. Nah, udah kelihatan belum ya screen-nya? Oke, nah jadi NetZ itu intinya tentang EV sih, EV car atau pokoknya segala hal yang berkaitan sama kendaraan listrik gitu. Nah, di sini kita masukin key partner siapa aja dan driving partner siapa aja. Kenapa ini penting gitu? Kayak kita ngasih tahu ini loh kayak flow yang akan terjadi di bisnis kita tuh seperti apa sih gitu. Partnernya siapa aja sih gitu yang akan support bisnis ini gitu. Kalau di sini kan kita masukin pemerintah ya, pemerintah sama tourism gitu. Nah, maksudnya kita tulis ini tuh karena ya kita butuh regulasi dari pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunain ide kita gitu. Yang kedua, kita butuh ada orang yang benar-benar bakal make ini gitu. Kayak tourism itu kan kayak contohnya Wonderful Indonesia atau misalkan hotel gitu ya. Mereka kan kadang butuh nih buat antar-antar customer atau antar-antar ini ya kayak orang yang nginep di hotel gitu. Nah, kendaraannya itu bisa nih diarahin untuk ganti ke EV gitu untuk nurunin carbon footprint gitu. Nah, terus yang ini kayak kita tuh kasih tahu juga gimana ide kita ini bisa nge-solve masalah yang ada. Kayak sekarang kan polusinya tinggi gitu misalkan. Nah, dengan ini kita bisa menekan biaya atau menekan jumlah polusinya itu seberapa banyak gitu. Nah, ini jadi kayak ada apa ya? Ada action-nya lah gitu, ada proyeksinya yang tadi kamu bilang gitu ya. Gitu. Terus sama sebenarnya ada yang ini ya. Bentar. Nat, yang itu Nat, yang tanah longsor itu proyeksinya mau di-share nggak Nat? Boleh. Oke, itu di mana ya? Lu ada nggak Nat ininya? Gue lupa lagi itu di mana. Itu tuh lomba apa ya? Bentar ya guys. Lupa nih. Oh itu Confess ya? Nggak ada lagi nih di gue. Di mana ya? Bentar. Oke. Terus kalau soal kayak financial projection itu, ini aku dapetin dari kantor aku juga sih sebenarnya kayak kita kan punya produk untuk dijual gitu ya. Nah, jadi ketika kita present ke calon klien atau calon partner gitu, kita tunjukin juga gitu seberapa dengan menggunakan produk kita gitu ya kan. Aku kan di cloud ya pas intern kemarin. Nah, dari on-premise atau server secara fisik ganti ke cloud itu kira-kira bisa menekan cost-nya berapa gitu. Nah, itu penting sih untuk kayak yakin orang kenapa harus pakai produk kita gitu. Apalagi kalau udah ada real case itu oke banget sih. Nah, ini. Nah, ini dashboard waktu aku sama Nat sama satu timku juga lomba tentang data gitu ya sebenarnya. Tapi kita di sini masukin proyeksi kerugian nih. Sebenarnya ini bisa diterapin, tapi alangkah baiknya proyeksi itu kalian masukin data yang akan datang gitu. Bisa kalian pakai dengan cara dapetin data itu dari gunain machine learning. Cuma kan machine learning tuh mesti datanya banyak gitu di belakangnya supaya bisa ngelihat
ke depannya tuh gimana gitu, kayak estimasinya lah gitu. Nah, ini tuh kita pakai data lama, cuma data lamanya yang pendek, jadi ibaratnya kurang bagus lah datanya gitu. Nah, intinya dari kalau ini aku ngumpulinnya dari data-data yang udah dipublish di internet ya. Jadi kayak kita cari tahu nih per korban itu kira-kira akan makan biaya berapa, terus biaya kerusakan rumah kalau misalnya terjadi tanah longsor, biaya perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Kalau total-totalin tuh jadi berapa gitu. Nah, ini jadi kita cantuminnya proyeksi kerugian gitu. Nah, ya betternya sih kalau kalian pakai datanya data yang akan datang gitu. Jadi bukannya yang lampau gitu ya. Paling gitu sih. Kalau dari Nat ada tambahan nggak, Nat? Kalau soal visible atau enggak sih, sebenarnya yang dijelasin kamu juga udah menjawab banget. Paling kalau dari aku, kalau soal visible atau enggak, make sure kayak yang penting kalian yakin sama cost calculation yang udah dibikin gitu sih. Kayak cost calculation kan kita bikinnya pakai survei gitu kan. Kayak make sure semua cost yang bakal dikeluarin sama bisnis kalian tuh udah udah terangkum semua, sama proyeksi pendapatan kalian tuh juga yang realistis gitu. Jadi kayak kalau misalkan cost-nya lebih kecil daripada target profit kalian, idealnya kan bisnis kalian lumayan visible gitu dan bisa dijalani juga, sama kedepannya juga punya runtime yang bagus juga gitu, karena emang udah kebukti nih dia bisa profitable gitu, nggak ngandelin dana investor doang gitu sih. Benar-benar. Boleh, boleh. Oke, mungkin dari Nat dulu kali. Silakan, Nat. Mungkin mau make sure dulu sih, itu berarti case-nya itu buat ningkatin profit Starbucks-nya atau profit bisnis aplikasi yang mau kamu kembangin gitu? Kayak beda nggak? Atau itu semua balik lagi profitnya ke Starbucks gitu? Oh, oke. Okay. Berarti masih satu, intinya kita mau ningkatin salesnya Starbucks gitu ya, pokoknya buat Starbucks gitu kan? Oke, okay, oke. Okay. Kalau buat ningkatin sales ya, hmm, berarti kalau buat ningkatin sales harusnya, oh bentar aku lurusin lagi. Berarti buat gimana kita tahu kalau yang strategi ini tuh bisa buat ningkatin sales kan, bukan buat ningkatin profitnya kan ya? Oh, ini deh. Kamu tahu ini nggak market sizing? Kayak, nah ini harusnya kayak, mungkin kayak kalau tipe yang gampangnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bakal kadang muncul di pertanyaan-pertanyaan interview yang terkait posisi bisnis gitu. Kayak let's say, gimana cara kamu tahu jumlah tiket kayak pendapatan yang bisa diperoleh dari penjualan tiket film Aga Klien selama masa tayang 1 bulan gitu. Nah, cara taunya gimana tuh? Kan kita nggak punya datanya kan, gitu. Pertama, kalau misalkan pas interview kan berarti konteksnya kita jawabnya spontan gitu kan. Kalau jawabnya spontan, kita bisa pakai konsep
kita bisa pakai konsep market sizing gitu. Jadi cara jawabnya gimana? Pertama, let's say kita tahu nih, kita kayak asumsi, berarti yang mau kita analisis let's say penjualan di let's say Jakarta aja gitu. Di Jakarta total kan ada berapa berapa kecamatan? Let's say 5 lah ya, Jakarta Pusat, Barat, Selatan, iya let's say 5 lah. 5. Terus masing-masing kecamatan let's say punya penduduk mungkin berapa ya? 8.000 gitu. Terus dari per 8.000 itu mungkin kan ada misal ada per 8.000 itu ada 500 keluarga gitu. Terus dalam satu keluarga yang suka nonton film-film komedi Indonesia gitu mungkin kan paling anak-anaknya doang kan. Dan let's say kita assume nggak semua anak-anak di semua keluarga itu suka sama film Indonesia yang komedi gitu. Jadi kita assume yang bakal nonton per keluarga itu bakal dari semua keluarga totalnya kira-kira ya 60% gitu. Berarti kita hitung 60% dari 8.000 terus dikali jumlah tadi jumlah kecamatan satu Jakarta tuh ada let's say 5 gitu. Totalnya berapa? Terus kita hitung lagi kayak di bioskop tuh di Jakarta ada berapa bioskop? Oh, atau sebenarnya konsep gampangnya bisa langsung hitung sih. Hitung kayak di Jakarta ada berapa bioskop, let's say, per kecamatan gitu. Terus kayak dalam satu bioskop, let's say film agak lain ini cuma pakai satu studio di tiap bioskopnya. Terus satu studio dalam satu hari kan ada berapa jam tayang tuh. Kayak kita hitung aja dia kurang lebih kan durasinya mungkin 2 jam gitu. Jadi paling asumsi aja ada 6 jam tayang, satu studio muat let's say 100 seat gitu. Jadi kalau kita misalkan asumsi 75 seat terpenuhi dan harga tiketnya 50.000 gitu, dikali totalnya segitu pendapatan yang bisa didapat di Jakarta gitu. Nah, gimana cara kita tahu kayak sales kalau dibawa ke konsep lomba ya, kayak cara tahu salesnya itu bisa apa ya, bisa ningkatin salesnya atau enggak sih? Kita bisa pakai perbandingan kayak kalau misalkan rata-rata salesnya Starbucks tanpa pakai strategi kita tuh berapa, sama dibanding kalau kita coba analisis kalau kita pakai strategi kita tuh bakal ningkat berapa gitu. Analisisnya bisa misalkan kamu implement itu di Starbucks, Binus, terus kampus mana lagi gitu. Terus kan mungkin ada data jumlah mahasiswa masing-masing universitas itu kan kira-kira berapa. Terus asumsi aja yang apa ya, yang kira-kira bakal beli Starbucks-nya itu berapa persen dari totalnya gitu. Jadi bisa kamu masukin di proposalnya pakai Samsung ini, kayak dia tuh berarti dari totalnya, terus diperkecil lagi yang kira-kira bisa dicapai yang mana aja, sama yang SOM ini yang harusnya sih yang udah itu sih yang kayak udah pasti banget mungkin bakal beli produk Starbucks-nya gitu. Jadi gitu sih nanti kayak idealnya tuh di proposalnya atau di presentasinya bisa ditampilin kenaikannya tuh bisa berapa persen gitu. Nah biasanya kayak gitu yang bisa ngeyakinin jurinya gitu sih. Kurang lebih menjawab nggak Amanda? Atau masih kurang jelas tadi? Oke. Dari Mel ada tambahan nggak Mel? Aman. Udah ini kok, udah ke cover sih. Paling kalau tambahan dikit gitu ya. Kayak tadi kan kamu sempat tanya juga, perlu nggak sih kayak kita tuh ngelakuin benchmark ke beberapa company yang udah jalan juga gitu. Nah, itu bisa juga gitu kayak jadi referensi kamu. Kalau misalkan kadang tuh kalau ide baru ya, pasti selalu ditanya kayak Eee, emang yakin ide ini bakal jalan gitu. Nah itu jadi kamu ada apa ya, ada buktinya lah gitu kayak ada beberapa perusahaan gitu misalkan yang ngejalanin ini dan itu tuh bisa ningkatin sales mereka sekian persen gitu misalkan. Kayak contohnya kan Shopee aja sekarang tuh punya ekspedisi sendiri gitu kan. Nah, itu kalau dihitung dari segi cost, kurirnya itu kayak gimana, terus dari estimasi waktu sampainya misalkan, itu tuh bisa
dari sisi customer tuh bisa ngerasain manfaatnya nggak sih gitu. Dan kamu juga bisa ngelakuin survei gitu ke market. Kira-kira bagi mereka itu tuh penting nggak gitu. Jangan-jangan eh, emang udah customer yang loyal gitu ya, customer yang loyal itu mau ada atau nyambung Natasha jelasin ya yang Samsung itu. Gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, silakan Nat. Hmm, sebenarnya sih kalau proposal patokannya kan berarti kalau ada jumlah batasan halaman kayak sebisa mungkin mencukupi batasan halaman itu sih kalau menurutku kayak misal 15. Kayak jangan kita bikin cuman 8 doang atau cuman 7 doang kan juga kesannya general banget kan. Jadi kayak bikin sampai pas 15 tapi nggak kepanjangan juga. Nah, sisanya masukin ke appendix. Biasa tuh yang dimasukin ke appendix kan kayak data-data pendukung kayak tabel atau chart-chart yang gede banget yang kalau kita masukin di proposal itu nambah-nambahin halaman doang gitu. Nah, paling kayak tinggal harusnya sih kalau nggak kebanyakan gambar 15 halaman udah cukup nge-cover gitu sih. Iya gitu. Mel gimana Mel? Nah, harusnya biasanya tuh kan proposal ada kayak ini ya, ada kayak peraturan misalkan kayak harus pakai font ini, sizing fontnya berapa, terus spacingnya berapa gitu. Nah, jadi eh, kalau pengalaman aku ya, biasanya tuh emang bukan apa ya, proposal tuh enggak yang space-nya kecil-kecil gitu. Jadi kayak lumayan lebar dan cukup makan banyak tempat gitu sebenarnya. Nah, itu balik lagi bener yang Nat bilang, jadi usahain dipas-pasin 15 kayak jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit jatuhnya kayak apa ya? Bisnis plan itu kan apa ya? Lumayan lumayan ribet gitu. Kalau misalkan yang kamu tulis dikit doang, jatuhnya jadi kayak bisnis plan-nya nggak lengkap gitu. Nah, betternya ya udah kasih 15, tapi make sure juga jadi kayak kalimatnya nggak muter-muter gitu sih. Jatuhnya biar eh jelasin yang perlu-perlu aja gitu. Kayak contohnya apa ya? Kan ada ya kayak kalimat-kalimat atau kata gitu yang udah self explanatory gitu, yang nggak perlu dijelasin orang juga udah ngerti gitu. Nah, itu ya udah nggak usah dijelasin lagi gitu. Tapi kalau kayak jargon atau istilah-istilah khusus di suatu industri tertentu itu perlu dijelasin gitu. Kayak misalkan singkatan, terus biasanya bahasa Inggris itu perlu dijelasin gitu. Kecuali yang emang udah jelas jelas banget kayak artificial intelligence itu kan udah jelas ya sebenarnya gitu. Tapi ya paling kayak ya udah masukin artinya aja kecerdasan buatan gitu misalkan. Nah, terus kalau khususnya teknologi, teknologi tuh banyak istilah-istilah yang pakai bahasa Inggris dan kalau di Indonesiain tuh aneh gitu. Nah, itu ya udah nggak apa-apa stay di bahasa Inggris aja. eh, dan kalau nggak yang apa ya istilahnya ya, nggak yang spesifik industrinya banget sih, harusnya orang-orang udah ngerti sih. Kayak contohnya apa ya yang paling gampang? eh Kayak oh, balik lagi gini deh, balik lagi ke target audience ya gitu. Kalau misalkan emang dari lombanya sendiri tuh udah nentuin skupnya tuh, misalkan industrinya industri kesehatan gitu, kayak bikin solusi untuk industri kesehatan. Otomatis kan kayak istilah-istilah kesehatan itu ya mereka udah ngerti gitu, karena audiensnya kan mereka ya. Kecuali kayak dia bilangnya
ini ditujukan untuk masyarakat umum gitu misalkan. Nah, itu baru harus kamu jelasin. Tapi kalau misalkan yang kayak hackathon itu umumnya tujuannya itu untuk perusahaan gitu. Jadi harusnya mereka udah ngerti kan. Nah, kalau misalkan case-nya nggak ditentuin gitu, kayak topiknya apa, bener-bener bebas banget, nah itu betternya kayak kamu ngejelasin ke anak kecil gitu, kayak mereka ngerti, nggak bikin bingung, gitu sih. Oke, mantap. Udah aman sih. Ya udah kita tunggu saja. Oke, oke. Jadi sampai thank you buat yang nonton recording juga.